Selamat malam, Ibu. Apa kabar? Sehat, luar Sehat. biasa. Bagaimana Ah, dengan Ibu? Sehat? sehat. Puji Tuhan, sehat selalu. Hari ini ke sekolah? Iya, ke sekolah. Oke. Ya, Hari ini aman di di sekolah. sekolah hujan. Sekolah aman, hujan. Hujannya lumayan deras. Oh, di tempatnya Ibu Iya, di Oilah hujan. hujan. Hujan deras. Perasaan ibu saat ini sebelum kita sedang coaching. Saya memang kurang sehat karena saya agak batuk-batuk sedikit, tapi saya bisa bersyukur karena bisa mengikuti sesi malam ini untuk coach dan coachi. Semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, puji Tuhan ya, meskipun agak sedikit terganggu kesehatannya, tapi Ya, masih bisa mengikuti ruang kolaborasi untuk coaching pada malam hari ini ya. Kita bersyukur untuk itu. Um, Baik Ibu, dalam sesi ini, apakah ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan bersama supaya kita sama-sama mencari solusi? oke baik Bu. Jadi di sekolah atau di lingkungan tempat saya bekerja ada persoalan di mana anak-anak membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya, terus Ibu, um, apakah pernah Ibu memberikan teguran atau seperti apa begitu? Ulang-ulang setiap hari pada saat apel, baik saya ataupun teman-teman piket selalu memberikan pencerahan, sosialisasi seperti itu kepada pada saat apel pagi dan juga pada saat apel siang ataupun juga pada saat kita masuk di kelas, kita juga tetap membriefing anak-anak sebelum pelajaran dan mengakhiri pelajaran itu dengan selalu mempersiapkan diri termasuk lingkungan kelas dalam keadaan bersih. Jadi sebelum belajar kita mempersiapkan situasi yang nyaman, termasuk lingkungan kelas yang bersih, dan juga pada saat selesai pembelajaran juga kita mewajibkan anak-anak untuk membersihkan kelas, merapikan kelas untuk masuk dalam kelas berikutnya. Oh ya, baik ya Ibu. Sudah bagus sekali pencerahan-pencerahan dan hal-hal yang telah Ibu bersama dengan rekan-rekan guru lakukan. Jadi pada sesi coaching malam hari ini, masalah yang kita bahas, masalah kendala yang Ibu hadapi adalah bagaimana anak-anak itu kurang tertib dalam masalah membuang sampah pada tempatnya ya Bu. Baik Ibu, Ya, karena anak-anak tidak tertib, makanya sampah-sampah selalu berserakan atau terbang sini terbang sana di depan sekolah ataupun di dalam ruang kelas, maksudnya halaman sekolah ya, atau dalam ruang kelas. iya Ibu. Ya. Jadi Ibu berdasarkan masalah yang telah Ibu sampaikan juga sudah ada salah satu tindakan yang Ibu dan rekan-rekan buat di sekolah. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Tujuan saya yang pertama yaitu membuat anak sadar lingkungan, di mana membantu anak-anak sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, perubahan perilaku pada peserta didik atau siswa di sekolah saya agar mereka secara konsisten
membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah. Terus yang ketiga tujuan saya adalah kolaborasi antara sekolah atau pihak sekolah dengan guru-guru atau seluruh komunitas sekolah untuk membangun kerjasama yang erat sehingga dapat menyelesaikan masalah membuang sampah dengan benar. Baik Ibu, sangat bagus ya tujuannya ingin dicapai dalam coaching kita pada malam hari ini. Dan apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya menginginkan solusi yang baik atas peningkatan kesadaran melalui kampanye atau kegiatan sosialisasi kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan pada lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Bagus Ibu, bagus. Manfaatnya memang coaching itu dilakukan agar kita sama-sama mencari solusi atas masalah yang kita hadapi di tempat kerja kita masing-masingnya, di sekolah kita masing-masing. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Ukuran saya bahwa sekolah atau lingkungan sekolah, ruang kelas itu bersih apabila ada kolaborasi antara semua komunitas sekolah. Dalam hal ini kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan guru atau rekan sejawat, anak-anak, antara komunitas sekolah dengan orang tua untuk mengawasi pelaksanaan program kebersihan lingkungan sekolah. Bagus, bagus. Baik sekali Bu ternyata ya. Memang tujuan akhir dari coaching kita adalah seperti yang Ibu sudah katakan bahwa kita menginginkan adanya suatu solusi ke depan itu lingkungan sekolah menjadi lebih bersih ya. Kalau begitu Ibu, ya apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mungkin dalam memberikan arahan kepada murid untuk dapat membuang sampah pada tempatnya? Apakah selama ini arahan yang disampaikan mungkin murid-muridnya lupa atau mungkin karena biasanya terburu-buru sehingga sampah tidak pada tempatnya? Oke, baik. Jadi penyebab dari membuang sampah pada tempatnya itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Hanya yang menjadi masalah mengapa mereka tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Mereka kalau makan atau belanja, mereka setelah makan itu membuang istilahnya sembarang saja tempatnya, di mana habis atau di mana mereka memegang sampah, mereka tidak tahu membuangnya kemana sebenarnya. Padahal di sekolah itu ada tempat sampah, ada tong-tong sampah yang sudah tersedia di banyak tempat. Mungkin masalah pertamanya adalah belum adanya kesadaran dari diri siswa atau konsistensi dari diri siswa, karena walaupun setiap pagi apel atau pada saat-saat tertentu guru sudah membuat sosialisasi tentang membuang sampah pada tempatnya, tapi anak-anak belum sadar. Oke, baik. Belum memahami betapa pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Iya, baik. Memang sulit untuk mau menyadarkan murid-murid, apalagi dalam jumlah yang banyak. Biasanya ikut-ikutan, dari yang satu buang di sini, yang lain juga ikut buang di situ. Makanya seperti itu ya. Ya Ibu, istilahnya konsistensi dalam membuang sampah itu tidak rutin. Pada saat
mood istilahnya, mereka dapat membuang sampah pada tong sampah atau keranjang sampah. Tetapi pada umumnya mereka tidak konsisten, sehingga di depan kelas sering berserakan sampah kertas dan lain sebagainya. Ya. Kalau begitu Ibu, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Untuk menghadapi langkah ini, yang pertama langkah yang pertama saya ambil yaitu melaksanakan pertemuan antara kepala sekolah dan guru untuk membahas solusi dan tindakan konkret untuk dalam hal membuang sampah tidak pada tempatnya ini. Langkah kedua adalah melakukan pelatihan kepada guru mengenai metode Tirta dan cara efektif membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah atau tong sampah. Dan yang ketiga melaksanakan program kebersihan dan memantau kemajuan anak-anak dalam membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini saya ada 3 langkah konkret. Yang pertama itu adalah melaksanakan pertemuan antara kepala sekolah dan guru untuk membahas solusi dan tindakan konkret untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan langkah yang kedua atau tahap berikutnya adalah melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada guru mengenai metode Tirta dan cara efektif mengajarkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga atau langkah ketiga adalah melaksanakan program kebersihan dan memantau kemajuan anak-anak dalam membuang sampah pada tempatnya. Sudah sangat bagus ya. Solusi-solusi yang Ibu pikirkan, yang Ibu lakukan untuk menghadapi situasi atau kesulitan ini. Kita akan sama-sama mencari solusinya lagi. Tapi mungkin ada yang bisa Ibu tambahkan atau mungkin ada yang ingin Ibu tambahkan. Ada solusi-solusi yang mungkin Ibu ingin tambahkan. Iya, jadi maksud saya semoga dengan ini ketiga langkah ini dapat mengatasi cara membuang sampah pada tempatnya. Maksud saya cara membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang bersih, sehingga anak-anak yang sehat, komunitas sekolahnya juga sehat, sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu, sangat bagus ya. Ternyata Ibu sudah punya beberapa solusi dan rencana kegiatan yang ingin dilakukan untuk dapat mengatasi masalah atau kesulitan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu. Apa rencana dalam mencapai tujuan dari kegiatan-kegiatan yang ingin Ibu lakukan? Melakukan langkah-langkah positif dalam mengatasi permasalahan membuang sampah pada tempatnya, yaitu dengan bekerja sama, berkolaborasi semua komunitas sekolah sehingga kita dapat mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan juga membentuk perilaku peserta didik atau komunitas sekolah yang lebih sadar lingkungan, berwawasan lingkungan yang baik. Baik Ibu, ada beberapa solusi yang tadi telah Ibu tawarkan, telah Ibu berikan, telah Ibu pikirkan untuk dilakukan dalam rencana aksi ya. Dari langkah-langkah itu mungkin ada yang lebih diprioritaskan atau lebih konkret. Itu strategi yang lebih
spesifik lagi seperti itu. Mohon maaf Ibu, mungkin Ibu di situ jaringan atau bagaimana sehingga Ibu punya suara terputus-putus. Saya tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang Ibu katakan atau maksud Ibu. Halo, Ibu Nelma. Halo. Halo, Ibu Nelma. Apa bisa dengar suara saya, Ibu Nelma? Halo. Kita bisa lanjutkan, Ibu Nelma. Mohon maaf. Izin bicara, Bapak. Ibu Nelma keluar karena jaringannya tidak bagus, Bapak. Jadi kami belum selesai, tapi masih menunggu Ibu Nelma masuk kembali. Halo, Ibu Nelma. Halo. Halo. Nelma. Ya, aku jaringan terputus. Halo. Oke. Ibu Kita saya lanjutkan. Yang terakhir saya tidak dengar. Iya. Maaf, Minta langsung maaf, yang terputus. terakhir tidak ini ya. Iya. Tidak dengar. Iya, iya. Tidak apa-apa, ya. Kita ulang ya, Ibu. Ini. Bapak Fasil, mohon maaf, tak jaringan jadi terputus. Iya, saya sudah izin bicara. Tadi saya sudah beritahukan kepada Bapak Fasil. Iya, langsung koneksi. Ibu, Sambung dari yang terakhir. Iya, iya Ibu. Ya, baik. Ibu ini tadi ada beberapa solusi yang telah Ibu rencana untuk lakukan. Ada yang menjadi prioritas Ibu dalam rancangan-rancangan itu yang menjadi strategis begitu supaya memang benar-benar menimbulkan kesadaran, konsistensi dari murid untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Baik Ibu, jadi supaya kita membuat anak itu sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang saya pikirkan langkah yang paling pertama yang saya lakukan itu adalah harus ada
kesepakatan sekolah. Terus langkah yang kedua lah kesepakatan kelas. Saya pikir itu 2 hal penting, atau 3 hal. Maaf, ada 3 hal. Jadi yang pertama tuh harus ada kesepakatan sekolah, yang kedua adalah kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya kelas, tapi yang ketiga juga ada kesepakatan belajar. Maksudnya kesepakatan kelas itu ruang kelas, contohnya kesepakatan kelas 7A, membuang sampah pada tempatnya. Terus kesepakatan belajar itu adalah dengan setiap guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Karena saya pikir dengan adanya sosialisasi, tapi di dalam kelas kalau kurang adanya pendekatan-pendekatan, berarti anak-anak juga tidak sadar atau belum mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Nelma. Izin bicara, Ibu Nelma. Apa kita bisa lanjut? Halo. Mohon maaf karena jaringan dari Ibu Nelma terganggu. Halo Ibu Nelma. Halo Ibu. Baik kok. Halo Ya. Ibu, maaf Ibu jadi. Oke baik Bu, ditunggu ya. Halo. Dengar. Dengar. Halo. Bisa dengar. Ibu Aduh. Izin bicara Bapak Fasil, mungkin jaringan malam hari ini kurang mendukung sehingga kami agak terganggu. Khususnya jaringan dari Ibu Nelma, teman saya. Ibu bisa dengar, aduh. Saya bicara dari tadi ternyata koneksi tidak tersambung. Iya. Bapak Fasil, mohon maaf. Ini benar-benar jaringan. Kalau saya bagaimana? Suara saya Ibu bisa dengar dengan baik? Iya, bisa. Tunggu saya coba keluar. Siapa tahu jaringannya lebih baik. Baik Ibu. Pelan-pelan saja Ibu. Karena memang agak mendung atau bagaimana. Tapi di kami sini tidak ada angin. Iya, kan kurang tahu lagi malam ini jaringan. Ibu posisi di mana ya? Ini Ibu, di luar. Maaf, di teras. posisi di mana? Maksudnya di bawah sini atau di mana? Iya, di bawah. Oh ya. Saya di Utomo sini. Nah, saya di Legian, tapi ini agak memang baru pernah ini begini nih. Keluar jarak sendiri. 1 kilo tapi beda jaringan ya. Iya. Oke, baik kita lanjut sudah. Baik Ibu. Iya, kita lanjut. Baik Ibu. Ibu sangat baik ya rencana aksi yang telah Ibu lakukan. Langkah-langkahnya sangat terstruktur.
dan sangat fokus kepada masalah yang sementara dihadapi. Dan apakah ini Ibu berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi yang telah Ibu rencanakan untuk menghadapi atau permasalahan yang Ibu hadapi selama ini? Komitmennya Ibu, apakah Ibu terus berkomitmen menjalankannya? Misalnya ada tantangan-tantangan dalam menghadapi rencana aksi, dalam tantangan ketika Ibu menjalankan semua langkah-langkah itu, Ibu bisa tetap berkomitmen. Atau bagaimana Ibu? Bisa dengar Ibu? Bisa. Baik Ibu. Jadi di sekolah saya tetap berkomitmen bahwa saya terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk selalu mensosialisasi tentang membuang sampah pada tempatnya. Buktinya saya sudah atau dengan teman-teman CGP yang lain sudah membuat seperti poster kecil dan kami sudah tempelkan di depan pintu setiap kelas, di mana pada saat anak-anak lewat keluar masuk mereka sudah dapat membaca itu poster dan mereka menjadi sadar bahwa kalau kita lihat sampah kita pungut, kita bawa dan buang pada tempatnya. Jadi istilah kami di sekolah itu adalah liput bang. Jadi liput itu liput bang. Li itu adalah lihat, put itu adalah pungut, bang itu adalah bawa dan buang. Jadi istilah kami yang keren di sekolah itu SMP 1 itu adalah liput bang. Itu artinya lihat, pungut, bawa dan buang. Jadi mulai dengan itu adanya poster-poster, anak-anak sudah mulai konsisten. Awalnya mereka sadar konsisten melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Dan di sekolah juga sudah ada tempat-tempat atau tong-tong sampah di setiap tempat-tempat strategis. Mantap Ibu, mantap. Ternyata rencana aksinya sudah berjalan ya, satu persatu sudah dilakukan dan itu sangat berpengaruh ya terhadap perubahan perilaku dari anak-anak untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Baik Ibu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu? Semua rekan sejawat, anak-anak sekolah, jadi intinya semua komunitas sekolah itu bekerja sama. Baik Ibu, sangat bagus ya. Ternyata semua komunitas, semua komponen-komponen yang di sekolah saling mendukung untuk dapat menghadapi masalah ini, dapat memberikan solusi, dapat menjalankan semua langkah-langkah strategis yang telah direncanakan. Jadi kalau namanya sudah ada saling kerjasama, saling mendukung dalam satu komunitas, pasti lebih mudah untuk mendapatkan solusi yang baik dan terjadi perubahan dalam pribadi anak-anak untuk bisa menjadi siswa yang dapat membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau misalnya hanya ada satu atau dua orang yang berkomitmen, biasanya agak lebih sulit. Tapi kalau semuanya berkomitmen, baik guru, baik siswa, kepala sekolah, pegawai, maka itu akan lebih mudah ya. Baik, sangat bagus sekali ya Ibu. Ya, jadi dapat saya tambahkan bahwa membuang sampah pada tempatnya ini adalah sebuah bentuk kedisiplinan, terbentuknya budaya sekolah yang baik. Karena untuk menciptakan anak yang sehat, peserta didik yang sehat, guru yang sehat, seluruh komunitas sekolah yang sehat,
butuh kolaborasi atau kerjasama antara semua komunitas sekolah sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, jadi sehingga ada proses pembelajaran yang nyaman. Tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, bagus ya. Bu, terima kasih. Jadi nanti tindak lanjut dari kegiatan coaching kita pada malam hari ini apa? Mungkin ada tindak lanjutnya, maksudnya malam hari ini kita melakukan coaching, Ibu telah memberikan beberapa solusi ya, solusi-solusi seperti yang Ibu telah sampaikan. Mungkin saya juga dapat menambahkan sedikit bahwa masalah membuang sampah tidak pada tempatnya itu adalah masalah yang umum, karena biasanya di sekolah-sekolah bukan hanya murid, tapi masyarakat biasa juga melakukan hal yang sama. Nah, kita lihat bahwa lingkungan-lingkungan tempat kita berada itu juga masih ada sampah-sampah yang berserakan. Karena itu Betul sekali. Saya berharap bahwa langkah-langkah strategis yang telah Ibu lakukan di sekolah, aksi nyatanya yang telah Ibu rencanakan itu juga dapat dilakukan di lingkungan. Jadi murid terbiasa untuk melakukan hal itu, hal yang baik itu, membuang sampah pada tempatnya, tidak hanya di sekolah, tapi mereka juga mulai dari rumah. Atau mereka membawa dampak positif yang baik dari sekolah ke rumah. Jadi artinya bahwa ada kolaborasi yang baik antara siswa dan juga orang tua. Seperti itu. Kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua. Jadi mungkin sosialisasinya itu ketika para saat penerimaan raport atau ada rapat-rapat dengan orang tua murid mungkin dapat disampaikan juga agar ada pengontrolan baik di rumah maupun di sekolah. Ya Ibu. Baik Ibu, itu satu saran yang bagus untuk kami dan itu juga menyangkut kerjasama dengan orang tua atau kolaborasi dengan orang tua sudah kami jalankan bahwa setiap hari Jumat itu anak-anak kalau selesai olahraga istilahnya kami senam atau setelah kebersihan dalam lingkungan sekolah sendiri kami juga mengadakan kebersihan ke lapangan karena kebetulan di depan sekolah kami ada lapangan stadion Anemia Christian yang Medilang, jadi kami juga sering mengadakan kerja bakti gotong royong membersihkan lapangan kemudian di depan dari halaman sekolah karena itu juga jalan umum sering berserakan sampah-sampah. Selain ada petugas kebersihan yang membersihkan tapi kadang sampah-sampah masih ada yang tersisa. Kami semua guru mengajak anak-anak untuk keluar dan membersihkannya bersama-sama termasuk dengan rumput-rumput yang ada di pinggir jalan kami sering membabatnya. Bagus Ibu, sangat bagus ya. Ternyata di sekolah Ibu mulai ada kesadaran untuk melakukan pembersihan lingkungannya, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan sekitar. Terima kasih Ibu. Kiranya dengan coaching pada malam hari ini ada tindak lanjutnya ya. Ketika kita kembali ke sekolah kita, saya juga belajar beberapa solusi, Ibu juga mendapatkan beberapa solusi. Kita sama-sama mencari solusi dan dapat menerapkan di sekolah kita masing-masing ya Ibu. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat untuk dapat menjalankan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, semangat untuk menggerakkan murid-murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik Ibu, Baik. Kita bisa dapat melanjutkan coaching kita di waktu-waktu yang akan datang dan kita dapat mencari solusi bersama untuk masalah kita nanti. Selamat malam. Terima kasih Bu, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, kita balik lagi. Ini
Bapak Tunggu, Fasil ada bilang minum air dulu ya. iya iya. Kayaknya kita kembali jam setengah 8. Oke, baik. Jadi saya bertindak saya lagi sebagai coach dan Ibu sebagai coach ya. Iya Ibu ya. Oke, baik Ibu, sudah siap. Siap. Ya. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam Ibu, puji Tuhan baik. Oke, apakah sehat? Sehat, sehat, sehat selalu, puji Tuhan. Apa Ibu, kabar dengan keluarga Ibu malam ini? keluarga juga sehat-sehat. Oke. Dede bayi juga bisa diajak kerja sama. Jadi dengan Bapak untuk sementara biar Mama bisa Zoom. Oke, baik kita tinggalkan pekerjaan rutinitas rumah tangga kita dan kita masuk dalam sesi coach malam hari ini. Apakah sudah siap? Siap Ibu, puji Tuhan. Oke, baik. Kita mulai dengan sesi coach. Saya ingin bertanya, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini? Baik Ibu, sebelumnya saya mungkin menceritakan ada masalah yang saya hadapi di Baik. sekolah saya. Nah, terutama dalam salah satu kelas yang saya ajar. Saya kebetulan mengajar 5 rombel. Lalu ada satu rombel itu murid-muridnya sebagian besar itu mengalami kesulitan dalam menyerap materi atau lebih lambat dalam menerima materi. Jadi materi yang disampaikan itu biasanya di kelas-kelas yang lain itu lebih cepat dipahami, tapi di salah satu kelas ini yang agak lambat gitu. Jadi akhirnya materi pembelajarannya itu agak lambat untuk berlanjut seperti itu. Jadi tujuan dari coaching, tujuan yang ingin saya capai dari coaching kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita sama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi tentang rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi mata pelajaran matematika yang saya sampaikan. Oke, baik Ibu. Jadi apakah Ibu mengajar matematika ya? Iya Ibu, saya mengajar matematika. Oh iya, memang matematika itu adalah satu pelajaran yang agak kurang diminati oleh siswa atau peserta didik kita, karena di sekolah saya juga banyak anak pada saat saya asesmen diagnosis, ketika saya mengadakan asesmen diagnostik, ada banyak yang tidak suka dengan matematika. Kebanyakan mereka suka dengan IPS, bahasa Indonesia, atau pelajaran lainnya. Mungkin dalam satu kelas tuh kalau dibilang mungkin hanya sekian persen saja dari sekian siswa itu dapat memilih atau mereka suka dengan pelajaran matematika. Jadi baik Ibu, memang ini menjadi satu persoalan, bukan saja di sekolah Ibu, tapi termasuk di sekolah saya juga, bahwa tingkat pemahaman terhadap matematika itu ada kelas yang baik, ada kelas yang kurang baik, ada kelas yang sedikit baik. Jadi baik Ibu, jadi maksud Ibu apa tingkat keberhasilan yang Ibu ingin capai? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Kalau saya tingkat keberhasilan yang ingin dicapai ya murid-murid anak-anak itu bisa lebih cepat
dalam memahami materi yang saya sampaikan, sehingga bisa dapat mereka dapat mengerjakan tugas, mengerti dengan baik materi yang saya sampaikan, sehingga materinya itu tidak monoton pada satu materi dan membutuhkan waktu yang lama, tetapi ketika mereka lebih mudah untuk memahami, materinya bisa berlanjut, Ibu. Oke, baik. Adakah kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran matematika? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Ya, atau banyak juga tidak masalah. iya Ibu. Kesulitan yang saya hadapi ya seperti itu. Namanya juga murid-murid dengan kondisi lingkungan. Mungkin Ibu lebih tahu tempat saya mengajar itu di Welasin ya, yang lumayan agak terpencil ya. Jaringannya juga susah seperti itu. Mungkin sarana prasarananya juga belum terlalu mendukung, misalnya Android saja masih susah seperti itu ya. Jadi kesulitan saya adalah ketika mereka lambat dalam memahami materi yang saya sampaikan, akhirnya membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikan satu materi. Jadi harus memang menyampaikan materi dan dapat tersampaikan dan diserap dengan baik oleh murid-murid. Oke, baik Ibu. Jadi di sekolah Ibu di Oelasin, mungkin jumlah muridnya berapa Ibu dalam satu kelas rombel itu berapa ya? Dalam satu kelas itu ada 28. 28. Oh, itu termasuk normal ya? Iya. Ya. Jadi mungkin juga karena kalau di kota sini banyak anak-anak atau berbeda ya dengan anak-anak di pinggir kota, karena kalau dalam kota dengan adanya fasilitas, jaringan yang bagus, mungkin di sekolah Ibu ada lab, TIK, ada komputer. Ada labnya, baru bangunannya saja. Aduh, memang juga sulit ya. Karena kalau kita di sini sudah ada laptik, mereka punya Android masing-masing, tetapi masih ada yang tidak suka dengan matematika atau pelajaran-pelajaran tertentu, misalkan IPA juga mereka juga kurang berminat. Jadi itu mungkin solusi yang terbaik menurut Ibu, coba bagaimana caranya supaya anak-anak tuh bisa ada aktif pada saat pembelajaran. Mungkin pernah mengalaminya seperti apa? Ya, baik Ibu, solusi yang saya buat itu adalah saya harus bisa melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan gaya belajar dari peserta didik, sehingga di situ ada pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan benda-benda yang dapat langsung disentuh oleh murid. Dan kebetulan di sekolah ada satu LCD, jadi dapat bisa menggunakan media pembelajaran yang berinovatif. Lalu saya juga dapat bekerja sama dengan orang tua, karena kebanyakan kalau sudah pulang ke rumah itu murid-murid sudah merasa bebas, jadi tidak ada niat untuk belajar dan mencari tahu lagi, sehingga saya juga harus melakukan kerjasama dengan orang tua untuk dapat mengontrol murid belajar di rumah. Jadi tidak hanya pengontrolannya dilakukan di sekolah, tetapi pengontrolannya juga dapat dilakukan di rumah. Saya berharap bahwa dengan adanya seperti solusi-solusi yang saya sudah pikirkan, saya sudah lakukan ini, dapat memberikan satu perubahan yang baik, sehingga murid-murid lebih aktif dan dapat menyerap setiap materi dengan baik.
Oke, baik Ibu. Jadi untuk supaya anak-anak itu paham, langkah pertama itu adalah Ibu menyusun atau mempersiapkan materi pelajaran dengan metode berdiferensiasi, dan juga yang kedua itu adalah kolaborasi dengan orang tua ya, supaya di sekolah juga anak-anak selain belajar sekolah, di rumah juga ada latihan-latihan terus-menerus ya. Ya, ya. Dan yang ketiga itu saya uh, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. Jadi materi Baik. ini medianya seperti apa. Jadi ada inovasi dalam media pembelajaran. Oke, jadi Ibu melakukan asesmen supaya dalam proses pembelajaran tuh Ibu bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan dia punya tingkat pemahaman, tingkat penguasaan materi. Oke, Ya. baik Ibu, satu langkah positif yang baik. Mungkin masih ada lagi yang Ibu pikirkan langkah lain, ada solusi lagi? Solusinya yang saya pikirkan itu juga memberikan bimbingan secara intensif. Jadi kan tidak semua murid itu lambat dalam menyerap materi, memahami materi. Jadi Betul yang sekali. benar-benar yang benar-benar lambat itu saya dapat memberikan bimbingan secara pribadi, semacam les seperti itu, Ibu. Jadi agar dia tingkat pemahamannya itu dapat mencapai teman-teman yang lain, jadi dia tidak merasa tertinggal seperti itu. Oke, baik. Bagaimana kalau misalkan dalam satu kelas tuh hanya satu anak saja yang tidak suka berhitung? Kalau hanya Semuanya bisa, tapi hanya satu saja yang tidak bisa berhitung. Apa Ibu kasih bimbel atau bagaimana? iya, kami di sekolah ada program literasi dan numerasi. Jadi bagi yang benar-benar tidak bisa berhitung atau seperti itu, ada bimbingan khusus. Saya bagian numerasinya, yang literasinya bagi yang belum bisa membaca. Karena memang kondisi sekolah kami untuk yang kelas 7 itu masih banyak yang bahkan abjad A saja tidak tahu, Ibu. Jadi kami memang melakukan literasi dan numerasi seperti itu. Oke Ibu, mungkin ada langkah-langkah yang mendukung Ibu dalam komitmen Ibu atau rencana aksi Ibu tadi? Iya, baik Ibu, langkah-langkah yang saya buat ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam pembelajaran memang kita perlu ekstra dalam membimbing anak-anak, baik dalam memilih media pembelajaran yang sesuai, juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga butuh kolaborasi yang baik dengan orang tua, dan memang ini langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah saya. Oke, baik Ibu. Apa ada komitmen terhadap aksi atau langkah-langkah yang Ibu buat? Iya Ibu, saya berkomitmen karena memang saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpihak kepada siswa. Izin Ibu. Iya Bapak. Silahkan kembali ke board 1 ya. Baik Bapak. Iya Bapak. Bapak izin tambah sedikit supaya kami selesaikan ini. Oh ya silakan kalau gitu ya, silakan selesaikan ya. Selesaikan. Karena kami belum selesai Bapak. Ya silakan lanjutkan kalau gitu. Oke, baik Ibu Nelma, tindakan langkah-langkah yang atau solusi yang Ibu siapkan itu adalah bagus supaya bagaimana anak-anak kita tuh bisa ada ketertarikan dengan dunia matematika, karena memang di mana-mana bukan hanya saja di sekolah Ibu tapi sekolah saya juga, dan juga pasti di sekolah lain juga, karena matematika tuh penuh dengan materi-materi berhitung, sehingga sepandai-pandainya guru matematika itu membuat suasana belajar menjadi nyaman sehingga ada ketertarikan anak-anak.
pada pelajaran matematika, karena pelajaran matematika itu pelajaran yang mempunyai manfaat yang penting sekali dalam lingkungan atau kehidupan kita setiap hari. Oke, baik Ibu. Jadi itu satu solusi yang bagus untuk Ibu. Semoga ke depannya Ibu selalu mencari solusi-solusi yang lainnya untuk membuat anak semakin tertarik dengan dunia matematika. Iya, Ibu. Langkah yang paling penting di sekolah, mungkin ada kolaborasi dengan teman juga, ada? Iya, kalau kolaborasi dengan teman, karena sebenarnya bukan hanya di materi matematika, tetapi juga di pelajaran-pelajaran lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kami sering berkolaborasi, mencari solusi bersama untuk dapat memecahkan masalah ini. Jadi selain kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga ketika ada rapat pertemuan seperti itu, kami sama-sama menyampaikan masalah yang dihadapi, sehingga orang tua dapat juga mengetahui seperti ini kondisi anak mereka, dan adanya bimbingan lebih intensif lagi di rumah, seperti itu, Ibu. Baik Ibu, semoga dengan coaching malam hari ini bisa membawa satu perubahan bagi Ibu di sekolah Ibu dalam menerapkan model-model pembelajaran yang menarik, sehingga daya serap siswa itu lebih tinggi lagi dibanding dengan sebelumnya. Terima kasih Ibu atas kesempatan Ibu pada malam hari ini. Semoga kita bertemu lagi di kemudian hari dalam suasana sehat, sukacita. Terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat malam.